Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengawali satu pertanyaan. Pernah nggak sih kamu duduk sendiri, diam, tanpa handphone, tanpa suara, lalu tiba-tiba kamu merasa capek, tetapi capeknya itu bukan karena kerjaan atau tugas, bukan capek karena kurang tidur, melainkan capek yang muncul dari dalam. Rasanya itu aneh gitu, seperti hampa atau kosong, atau kita tuh merasa sepi dalam ramai, padahal semuanya itu terlihat baik-baik saja. Dan dari situ saya mulai berpikir dan menyadari mungkin kita itu sedang hidup di dalam dunia yang terlalu ramai dari luar, tetapi terlalu sunyi di dalam. Coba perhatikan, hari ini banyak orang yang sibuk terlihat bahagia. Mereka memoles feed media sosial, tampil seolah-olah kuat, produktif. Padahal mungkin banyak dari kita itu yang sedang menutupi patah dengan topeng pencapaian. Saya jadi teringat kutipannya Erving Goffman gitu kalau nggak salah. Beliau menyebutkan bahwa di dalam kehidupan sosial, manusia itu adalah aktor yang memainkan perannya di panggung sosial itu sendiri. Setiap hari kita itu tampil, tersenyum, walau mungkin sedang kacau, bicara, walau mungkin sebenarnya itu ingin diam. Dan ironisnya, semakin sering kita itu tampil, semakin jauh kita itu dalam diri sendiri, semakin tidak mengenal kita dalam diri sendiri. Ada satu kutipannya atau kata-katanya Rogers ya, kalau nggak salah psikolog humanistik ya, yaitu menulis orang-orang itu seindah matahari terbenam jika, garis bawahi, jika kita mengizinkan mereka menjadi diri mereka sendiri. Tetapi sayangnya kita itu jarang memberi izin kepada diri kita sendiri untuk itu, untuk sekedar diam dan menjadi. Kita itu jarang untuk berinteraksi dengan diri kita sendiri, jarang menanyakan kepada diri kita sendiri apa sebenarnya yang kita mau. Apakah aku itu nyaman dengan aku yang sekarang? Apakah apa yang aku kerjakan itu sesuai dengan minatku? Kita itu lebih sering menyesuaikan ya, daripada mengenal. Lebih sering menjawab ekspektasi daripada menanyakan apa yang sungguh kita butuhkan dalam diri kita. Kita itu tumbuh dalam budaya yang bisa dikatakan mendewakan pencapaian ya. Sampai-sampai kita itu lupa apa itu kata cukup. Abraham Maslow di dalam teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia ya, beliau itu meletakkan pengakuan dan penghargaan di atas kebutuhan dasar seperti makan dan aman. Harga diri sejati itu tidak berasal dari luar. Ia muncul dari aktualisasi dalam diri kita sendiri. Maka wajar saja kalau semisalkan kita itu terus merasa kurang. Karena kita sibuk menunggu orang lain yang menilai. Bukan menengok ke dalam dan mengakui diri kita sendiri ya. Johan Hari juga menyebutkan salah satu penyebab terbesar stres dan kecemasan hari ini itu adalah ketika kita kehilangan kemampuan untuk fokus dan diam. Kita terlalu terbiasa terganggu, terlalu terbiasa tampil, sampai-sampai kita tidak tahu cara tinggal dalam sunyi. Justru dalam sunyilah kita itu bisa tahu, bisa mengetahui apa yang kita kejar dan apa yang selama ini sebenarnya itu kosong atau hampa dalam diri kita. Susan Cain juga pernah menulis dalam bukunya itu Quit kalau nggak salah. Ketenangan itu bukan kelemahan. Ia adalah bentuk perlawanan lembut terhadap dunia yang terlalu bising. Dan saya percaya di tengah dunia yang terus mendorong kita untuk selalu berbicara, tampil, eksis, itu ada kekuatan besar saat kita memilih diam. Bukan karena kalah, tapi karena kita itu sedang pulang ke dalam diri. Saya tidak mengajak Anda untuk menjadi pendiam. Saya tidak mengatakan bahwa media sosial itu musuh ya. Tapi saya ingin mengajak kita semua untuk sesekali itu berhenti. Bukan mundur, bukan stuck, melambat.
bukan menyerah, menengok ke dalam, bukan melupakan luar. Karena bisa jadi ya, yang kita sebut bahagia itu bukan soal disorot, tapi soal kita bisa duduk tenang tanpa takut tertinggal, tanpa takut kita tuh bisa ketinggalan berita atau tren atau gaya. Kita tidak harus FOMO kok untuk kita itu bisa bahagia. Gak harus. Maka jika hari ini kamu itu tidak merasa hebat, merasa tidak diperhatikan, atau merasa kalah karena tidak viral, ingatlah bahwa bahagia yang paling dalam itu kadang tidak punya penonton. Dan mungkin itu yang paling tulus. Karena yang diam belum tentu kosong. Yang tenang belum tentu kalah. Dan yang tak terlihat itu belum tentu tidak cukup. Dan juga sebaliknya. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa menjadi renungan untuk kita, khususnya saya pribadi di era sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.